Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah part boring untuk motor Yamaha Mio M3 ya, dengan merek Mikuni. Ini sebuah boring set. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan penggantian boring di motor Yamaha Mio M3 yang mungkin sudah berisik mesinnya atau motornya sudah ngebul, boleh ikuti review boring Yamaha Mio M3 dari merek Mikuni. Untuk produk Mikuni ini kualitasnya sedang-sedang saja ya, pertengahan ini dengan kisaran harga sekitar 300 ribuan ya. Beda toko pasti beda harga juga. Cuman rata-rata yang jual sekitar 300 ribuan, ada yang 310, 20, ada yang 340 tergantung tokonya ya. Itu melingkupi toko offline dan juga toko online ya. Untuk produknya sendiri, kalau teman-teman membeli sebuah boring set, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah boring berikut pistonnya, dan ini yang dibungkus ini adalah ring pistonnya ya. Jadi untuk ring pistonnya sendiri dikemas terpisah, dan biasanya juga bagian pennya juga tersedia. Nah, ini pistonnya ada bekas baret-baret dikit ya. Ini bekas mungkin memasukkan dipaksa ke dalam, tapi masih aman, dia nggak baret. Untuk linernya aman. Nah, linernya sudah boringan ya, sudah bosan ya. Jadi untuk kedepannya bisa dilakukan pengkorteran atau lemer, atau cuman ganti piston saja kedepannya kalau sudah aus atau motor sudah kembali ngebul ya. Untuk kualitas barang ini, untuk boringnya lumayan, dan untuk pistonnya sebenarnya kualitas pistonnya itu ya agak kurang bagus kalau dibanding dengan orisinil ya, agak kurang tahan, agak cepat melar kalau kondisi motor panas atau kondisi overheat. Dan yang saya pegang tadi itu pen piston berikut sepi pennya ya. Oke, untuk pemasangannya, pemasangan bagian ring piston ke bagian pistonnya seperti biasa ya. Untuk motor 4 tak pada umumnya terdapat 5 ring piston, 2 ring yang tipis, 1 ring cacing, sama 2 ring kompresi yang ketebalannya standar ya. Oke, untuk pertama memasangkan bagian ring pistonnya di posisi bagian belakang dulu ya, alur yang paling belakang. Kita pasangkan ring cacing yang bentuknya seperti ini ya, yang rege-rege seperti ini, biasa kita menyebutnya ring cacing. Pertama kita pasangkan terlebih dahulu. Nih, untuk letak pemasangannya di bagian ujungnya di bagian bawah ya, dari ujung ke ujung ringnya di bagian bawah. Di bagian bawah di posisi pistonnya kan ada titik. Nah, titik itu menandakan clap out. Nah, ujung dari ring cacingnya itu kita pasang sejajar dengan clap out ya, atau yang ada tanda titik. Disusul memasangkan ring yang tipis, barusan saya satu sudah pasangkan, tinggal satunya lagi. Usahakan ujung dari kedua ring tipis itu, yang satu dan yang dua itu ujungnya itu tidak sejajar atau menyilang sekitar 15 derajat, 15 sampai 20 derajat ya. Ring yang tipis ini dipasangkan mengapit kedua sisi bagian ring cacingnya seperti biasa ya, seperti itu. Kalau sudah, kita pasangkan bagian ring kompresinya ya. Di sini ada 2 ring yang berwarna hitam sama yang berwarna gold, atau ada warna chrome di bagian pinggiran dari ring piston. Nah, yang dipasangkan di bagian tengah ini kita pasangkan ring yang black dop ya, yang warnanya ngedop, yang paling ngedop, karena yang satunya lagi itu nanti kita akan pasangkan di bagian paling atas ring kompresi ya. Nah, untuk kedua ujung dari ring piston ini kita letakkan di bagian
atas atau di bagian clap in, yang nantinya juga posisikan menyilang posisinya dengan ring kompresi yang kita pasangkan di bagian paling atas, paling A atau paling akhir ya. Untuk memasangkannya teman-teman lakukan dengan perlahan atau hati-hati, karena apalagi ini barang yang KW ya, barang lokal, jadi lebih getas dibanding yang orisinilnya. Oh iya, untuk pemasangan ring kompresi ya, tadi yang hitam sama juga dengan yang warna gold ini. Nah, ada tulisan top atau yang menandakan ring itu menandakan posisinya, letaknya nanti menghadap ke bagian atas bibir piston. Jangan sampai kebalik ya. Posisinya yang ada kotokan itu menghadap ke atas. Nah, nanti pas dipasangkan ke bagian boring ya. Nah, ini kan boringnya. Dan ini letak posisinya boringnya di bagian atas. Tanda titik di bagian piston ini nanti menghadap, di posisinya berada di bawah, menghadap klep buang ya, tanda titik ini. Oke, dan untuk kualitasnya sendiri, merek Mikuni ini kualitasnya bisa dibilang sedang-sedang saja ya. Jadi dia itu tidak tahan panas. Kalau suhu mesin panas dipakai jarak jauh biasanya ada agak suara ngelitik ya, ada suara ngelitik di bagian boring atau piston. Tapi nanti kalau suhunya sudah kembali normal, maka suara itu akan hilang kembali ya, biasanya seperti itu. Yang namanya juga ini kualitasnya yang biasa-biasa saja. Kalau ingin hasil yang maksimal ya teman-teman silahkan ganti saja pakai yang original. Tapi keuntungan atau kelebihan boring seperti ini nanti setelah motornya sudah ngebul atau ada agak berisik lagi, teman-teman tidak perlu mengganti boring, cukup melakukan penggantian pistonnya saja dan bisa di leamernya, karena ini boringnya sudah dipasang bos. Ya, keuntungannya hanya itu saja. Dan nanti kalau penggantian piston, usahakan teman-teman menggunakan piston yang kualitasnya agak lumayan, bisa menggunakan merek NPP. Nah, oke, demikian review singkat dari boring Mikuni untuk Yamaha Mio M3. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.